sebuah desa kecil yang terletak di antara dua buah pegunungan, lahirlah dua anak perempuan di hari yang sama. Sekar terlahir dengan wajah yang cantik dengan kulit putih yang halus dan mulus. Semua penduduk desa memuji kecantikannya. Cantik sekali anak ini. Ih, gemes banget lihatnya, Bu. Iya, beruntung sekali orang tuanya. Saya jadi pengen bikin lagi, Bu. Bapak ini. Sementara itu, Naya, dia terlahir sangat miskin. Ibunya meninggal ketika ia baru berusia 1 tahun. Bahkan sepasang sandal untuk melindungi kakinya pun tidak ia miliki. Semua orang menjauhinya, tidak ada yang mau berteman dengannya. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya duduk sendirian di tepian danau, merenungi nasibnya yang kian terbuang. Apakah aku terlalu hina di mata semua orang? Kenapa tidak ada yang mau menerimaku? Jangan berkecil hati anak manis. Kau tidak sendirian, kami akan selalu menjadi temanmu. Betul itu, Nona. Aku juga temanmu sekarang. Tapi kita berbeda. Aku manusia dan kalian adalah para hewan. Buat apa berharap kebaikan kepada manusia? Sedangkan kalian saja saling membenci dan saling memusuhi. Apakah karena manusia diciptakan paling sempurna sehingga merasa angkuh dan sombong kepada sesamanya? Entahlah kura-kura, aku tidak mengerti. Aku tidak mau jadi manusia. Aku lebih suka jadi dalisi kura-kura hijau. Kemana perginya kura-kura? Tunggulah Nona manis, aku akan kembali. Tunggu saja, Nona. Jangan takut. Aku akan menemanimu. Hari berganti hari, tidak terasa 9 tahun telah berlalu. Sekar tumbuh menjadi seorang gadis tercantik di kampungnya, bahkan kecantikannya sudah tersebar ke desa-desa lainnya. Aku bosan sekali di rumah. Aku ingin seperti orang lain. Bisa bebas ke sana-sini. Aku tidak bisa seperti ini terus. Sekar pun keluar menuju ujung desa. Akhirnya, aku bisa merasakan memijak tanah dengan kaki telanjang. Udaranya juga segar. Aku suka sekali tempat ini. Jauh dari kebisingan dan tuntutan dari orang-orang. Aku capek diatur. Aku benci dengan hidupku. Kenapa semua orang ingin aku harus terlihat sempurna? Kenapa aku tidak boleh jelek? Hei, kenapa kamu berada di sini? Apa yang kamu cari di tempat ini? Kenapa kamu mendekat? Kamu tidak tahu ya, kalau semua orang berbicara tentang kamu. Itulah yang orang-orang bilang. Mereka menuduhku penyakitan, takut tertular. Makanya aku mengasingkan diri di tempat ini. Maaf Nona, aku lupa. Tidak usah begitu. Kemarilah. Aku percaya kok sama kamu. Kamu tahu nggak? Aku lelah diatur. Aku bosan pujian. Aku tidak boleh salah. Aku tidak boleh kotor. Aku tidak boleh sedih. Aku capek hidup seperti ini. Aku ingin sepertimu, bebas kemana saja. Kamu sangat beruntung. Sedangkan aku sudah lelah dibenci. Aku ingin dihargai, tapi semua orang tidak ada yang menginginkan aku. Wajahku tidak boleh terlihat oleh mereka. Bersabarlah. Aku yakin, suatu saat nanti, kamu pasti akan diterima. Begitulah, sejak pertemuan itu, mereka menjadi sahabat. Tentu saja tanpa sepengetahuan dari orang-orang, terlebih lagi dari orang tuanya Sekar. Pada suatu hari, Sekar jatuh sakit. Semua orang bersedih. Awalnya mereka hanya mengira kalau sakitnya Sekar cuma sekedar penyakit biasa. Akan tetapi, semakin hari, kondisi Sekar semakin memburuk. Ia sama sekali tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Berbagai macam jenis obat sudah diupayakan, dari obat-obatan dokter bahkan ramuan dari dukun sudah diupayakan untuk Kami sudah kesembuhan berusaha Sekar. melakukan yang terbaik. Tetapi, semua itu tidak ada yang berhasil. Ini
Semua adalah orang kebingungan. penyakit Orang langka. tuanya panik melihat anak kesayangan dan kebanggaan mereka terbujur kaku seperti mayat hidup. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sementara itu, di pinggiran danau, Kelihatannya kamu lagi bersedih. Apa yang terjadi, Nona? Dali, sudah 4 minggu ini, Sekar sahabatku tidak datang mengunjungiku. Aku khawatir telah terjadi sesuatu kepadanya. Ataukah dia juga sengaja untuk menjauhi aku seperti orang-orang? Itulah yang aku bilang, Nona. Sebaiknya tidak usah berharap kebaikan dari manusia. Mereka tidak ada yang tulus. Semuanya palsu. Tapi, aku merasa kalau Sekar bukan seperti itu, Dali. Aku justru khawatir telah terjadi sesuatu kepadanya. Ya, mudah-mudahan saja Sekar berbeda dari yang lainnya. Pak Dharma, apakah sekarang belum juga ada perubahan pada Sekar? Belum ada, Bu. Rasanya saya sudah ingin memiara. Kasihan sekali kamu, Sekar. Kenapa jadi begini? tiba-tiba mereka terkejut. Naya, Sekar berbicara tetapi Sahabatku. matanya tetap terpejam. Naya, kamu di mana, Naya? Aku mau ketemu kamu. Semua orang yang hadir di tempat itu terkejut bukan main. Karena nama yang Sekar panggil adalah nama dari orang yang sangat mereka benci. Sekar terus meracau, bibirnya tidak henti menyebut nama Naya. Akhirnya, semua orang yang ada di sana berunding, mencoba menerka ada hubungan apa sebenarnya antara Sekar dan Naya. Baiklah, sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Kita kesampingkan dulu kebencian kita terhadap gadis miskin itu. Saya minta untuk seseorang pergi menjemput gadis itu ke tepi hutan. Dia pasti ada di sekitar sana. Tapi, apakah semua ini tidak terasa aneh menurut kalian? Sejak kapan mereka saling kenal? Setahu saya, Sekar selalu di rumah. Kapan mereka ketemunya? Itulah yang harus kita selidiki. Semakin cepat kita membawa gadis itu ke sini, semakin cepat juga kita akan mengetahui kebenarannya. Pergilah, cari gadis itu. Ingat, jangan sakiti dia. Bujuk baik-baik dan langsung bawa kemari. Aku harus cepat menemukan gadis itu. Semoga saja dialah yang akan menyembuhkan sakitnya Sekar. Ya Tuhan, apa yang harus aku katakan pada gadis itu? Aku sangat malu, harus mengemis dan memohon. Tapi, apapun akan aku lakukan demi kesembuhan anakku. Orang-orang bilang, gadis itu sering berada di tempat ini. Kemana dia? Sepi sekali. Baiklah, aku akan coba menunggunya beberapa saat. Semoga gadis itu muncul. Sudah setengah harian, Pak Dharma menunggu kehadiran Naya, tapi gadis itu sama sekali belum ada tanda kemunculannya. Terlalu lama menunggu, membuat Pak Dharma sampai ketiduran. Selang beberapa jam kemudian, akhirnya Naya muncul. Paman, kenapa tidur di sini? Paman siapa? Pak Dharma pun kemudian menceritakan semua tentang dirinya kepada Naya, juga tentang Sekar yang sedang sakit parah. Kalau boleh tahu, kamu dari mana saja tadi, Nak? Paman nunggu lama ya, sampai ketiduran. Maaf ya Paman, tadi aku pergi cari makanan. Aku lagi mencari buah-buah yang jatuh di dalam hutan. Hanya itulah makananku sehari-hari. Ya Tuhan, kasihan sekali hidup kamu, Nak. Perlakuan kami kepadamu sungguh tidak pantas untuk dimaafkan. Paman malu kepadamu. Tidak apa, Paman. Naya tidak ada dendam. Naya hanya ingin hidup seperti orang-orang. Saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin diterima dan dihargai.
Itu saja, Paman. Oh ya, bagaimana Sekar bisa mengenalmu? Setahu Paman, Sekar tidak diizinkan untuk keluar dari rumah oleh kami. Lalu, Naya pun menceritakan semua tentang mereka. Bagaimana awal pertemuannya dengan Sekar, hingga Sekar tidak pernah muncul lagi sejak 4 minggu terakhir. Sekarang, Paman pulanglah dulu. Nanti Naya menyusul. Baiklah, Nak. Terima kasih atas kesediaanmu untuk membantu kami. Paman pamit dulu. Kami tunggu kedatanganmu, Nak. Sekar terus menyebut namamu. Dali, keluarlah. Aku mau bicara. Dolly sudah mendengar semuanya, temanku. Pergilah. Sahabatmu membutuhkan pertolonganmu. Bawalah ramuan ini. Teteskan di matanya. Sahabatmu pasti sembuh. Terima kasih banyak, temanku. Aku tidak akan melupakan jasa baikmu. Aku harus segera pergi, Dali. Kasihan Sekar. Berangkatlah, temanku. Hati-hati di perjalanan. Jangan lupa kesini lagi ya, teman. Selamat jalan, temanku. Selamat jalan, temanku. Jangan lupakan kami ya. Pasti aku kesini lagi, teman. Aku pergi dulu ya. Selamat tinggal, Opet. Sampai jumpa lagi, temanku. Ini adalah saat yang paling mendebarkan untuk Naya. Bagaimana tidak, karena baru hari ini ia akan kembali ke desa. Bertemu orang-orang yang selama ini mengasingkannya, perasaannya bercampur aduk di kepalanya. Tapi karena mengingat sahabatnya, ia membuang semua ketakutannya itu. Ia harus menyelamatkan sahabatnya itu. Di depan desa, terlihat begitu ramai orang berkumpul. Mereka saling berbisik dan berbicara satu dengan yang lain. Naya yang baru tiba, sangat gugup melihat keramaian itu. Ia begitu takut dengan kejadian tahun lalu saat dirinya diusir oleh penduduk kampung. Akhirnya salah satu tetua desa mengajak Naya untuk masuk ke rumah untuk menemui Sekar. Mari, ikutlah denganku. Sekar dan keluarganya sudah menunggumu. Sekar, sahabatku. Aku datang. Apa yang terjadi kepadamu, sahabatku? Sembuhlah, biar kita bisa bermain bersama lagi seperti kemarin. Naya kemudian mengambil ramuan yang diberikan si kura-kura hijau. Ia lantas mengoleskannya ke mata Sekar. Seketika itu juga, Sekar terbangun dan sadar. Naya sahabatku, terima kasih sudah menolongku. Mulai sekarang, kamu adalah saudaraku. Terima kasih sudah menjadikanku saudaramu.